sesekali tangan kita megang sangkarnya kayak gini teman-teman. Nah, yo meneng-meneng, diam-diam kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Kesabaran kita perawat perkutut mungkin teruji ketika perkutut yang sudah kita rawat semenjak lama tapi masih saja giras. Terlebih ketika perkutut tersebut tidak kunjung gacor teman-teman. Bisa jadi ya memang butuh stok kesabaran yang luar biasa teman-teman. Bahkan ketika perkutut sudah gacor pun ketika kita dekati kok masih terlalu giras, ini juga kadang rasanya di hati ini agak kurang mengenakkan teman-teman. Nah ini teman-teman saya ajak untuk bagaimana cara menyikapi ketika terapi memandikan untuk penjinakan sudah dilakukan dan perkutut juga tidak kunjung mendoro atau tidak kunjung jinak. Kita simak bareng-bareng sambil simulasinya ada pada perkutut saya teman-teman. Nah ini salah satu perkutut saya yang belum terlalu jinak, yang di beberapa video sudah sering saya upload, yang sudah menunjukkan gacor itu teman-teman, yang saya kasih nama Mulyo. Ini kita lihat dari jarak dekat ya. Ini kita dekati dari jarak tidak ada setengah meter ya teman-teman. Nah ini pelan-pelan sudah menunjukkan ketenangan teman-teman. Tapi nanti bukan ini yang akan saya jadikan simulasi teman-teman. Masih ada perkutut saya yang sudah menunjukkan gacornya tapi luar biasa girasnya teman-teman. Nah ini dia kalau si Mulyo sendiri. Nah ini saya coba simulasikan ya. Nah, ini saya dekati juga dia tidak terlalu ketakutan. Artinya sudah adaptasi dengan manusianya, sudah mulai terlatih, sudah mulai terbiasa teman-teman. Si Mulyo ini didapat dari alam langsung teman-teman. Jadi saya mahari dari teman saya. Saya sudah pernah sampaikan, tapi barangkali ada teman yang baru melihat channel saya. Maka saya sampaikan bahwa si Mulyo ini saya dapat dari teman saya yang didapat langsung dari alam. Nah teman-teman, saya ajak untuk mendekati perkutut saya yang masih sangat giras, bahkan dari kejauhan ini sudah nampak giras teman-teman. Nah ini dia perkutut rawatan saya yang tergiras. Saya sudah pernah sampaikan di video juga bahwa ini masih giras, dan mungkin video yang pernah saya upload yang berkaitan dengan girasnya perkutut saya yang satu ini sekitar 1 bulan yang lalu dan masih giras teman-teman. Walaupun sudah saya mandi penjinakan, ini ternyata masih sangat giras teman-teman. Di antara faktor kenapa masih giras, bisa jadi karena memang ini sebenarnya rawatan lama di tangan teman saya, tapi sama sekali tidak dirawat teman-teman. Dalam artian jarang diajak interaksi, sekedar diberi pakan dan minum teman-teman. Nah sepertinya efek jarangnya berinteraksi dengan manusia inilah yang kemudian menjadikan perkutut saya yang satu ini lumayan sulit dijinakkan teman-teman. Di satu sisi memang ada kalanya perkutut ini memang sudah menjadi seperti bawaan ya, sudah bawaan nalurinya memang agak sulit dijinakkan, tapi saya tidak menyerah teman-teman. Nah dalam hal menghadapi perkutut yang semacam ini bagaimana teman-teman? Nah ini sambil saya berbagi pengalaman, sambil saya juga mempraktekkan pada perkutut yang ada di belakang saya ini teman-teman. Untuk perkutut yang masih sangat giras semacam ini, sebenarnya kunci utamanya adalah perkutut tersebut dicantel di tempat yang kiranya sering dilewati manusia teman-teman. Tetapi perkutut saya yang satu ini tidak demikian. Kenapa saya tidak mempraktekkan yang saya katakan tadi? Karena saya dulunya masih penasaran, karena setelah saya rawat ini perkutut belum mau gacor, padahal di tangan teman saya sebelumnya itu sudah gacor ya, walaupun memang giras itu tadi. Nah, makanya untuk mengembalikan kegacorannya ini perkutut ini masih saya full
tergantang di lantai 2 dan masih sering maksud saya masih sangat jarang berinteraksi dengan manusia. Paling hanya pagi ketika saya jemur berbarengan itu, dan di sore hari ketika saya masukkan ke dalam rumah teman-teman. Lalu langkah-langkah yang bisa kita lakukan apa sebenarnya teman-teman? Di antaranya sebenarnya teman-teman yang memang punya waktu cukup ya, ini bisa menggantang di pinggir jalan yang banyak lalu lalang manusianya ya, terlebih ketika bisa ditaruh di tanah atau ditaruh di lantai ya. Nah, ini bisa menjadi terapi yang efektif untuk penjinakan perkutut. Atau kalau memang tidak bisa menunggui karena memang ada kucing atau hewan yang memang bisa mengancam perkutut kita, ini bisa kita cantel agak kira-kira sepinggang manusia ya, sepinggang kita teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak punya waktu untuk itu, karena saya sendiri punya kendala ya kalau harus mencantel sepinggang itu dan di tempat yang lalu lalang, ini terus terang saya agak kurang, dalam artian waktunya ini tidak mencukupi. Maka saya punya teknik lain yang mungkin barangkali ada teman-teman yang kasuistiknya seperti saya, dimana tidak cukup punya waktu untuk dengan cara yang awal tadi saya sampaikan, mungkin bisa dengan cara seperti eksperimen saya ini. Nah teman-teman bisa duduk di samping perkutut yang giras tersebut. Dalam artian setiap teman-teman ada waktu luang pas di rumah misalkan, ini tidak harus membatasi waktunya harus pagi, siang, sore atau malam ya. Sesempatnya teman-teman bisa duduk di samping perkutut kita. Jadi perkutut sampai bisa giras semacam yang di hadapan kita ini karena nalurinya itu mengatakan bahwa kita ini bisa jadi ancaman. Jadi perkutut tersebut masih punya naluri bahwa manusia itu bisa menjadi ancaman bagi dirinya. Maka perkutut tersebut punya naluri untuk kabur teman-teman. Jadi supaya naluri itu pelan-pelan hilang, naluri ketakutan bahwa manusia itu bisa mengancam dirinya, ini harus sering kita dekati, kita duduk di dekatnya. Jadi kita intinya cukup duduk di samping sangkar perkutut tersebut teman-teman, dan tidak perlu untuk dipegang-pegang ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman ingin perkutut tersebut untuk gacor losnya tidak terganggu, tapi ketika ini dipegang-pegang nanti takutnya kalau terlalu sering dipegang ada naluri manjanya, dan naluri manja ini bisa mengakibatkan ketergantungan perkutut tersebut terhadap perawatnya teman-teman, sehingga bisa mengganggu gacornya perkutut tersebut. Nah, ini terutama terjadi pada perkutut yang sudah dewasa. Kalau perkutut yang rawatan dari piye atau masih dari usia muda, tentunya kasuistiknya berbeda. Jadi yang saya sampaikan ini ketika terjadi pada perkutut yang sudah dewasa, bahkan mungkin sudah beberapa kali pindah perawat gitu. Sudah beberapa kali pindah pemilik teman-teman. Jadi supaya mencari amannya, kalau tips dari saya cukup saja didekati di pinggir sangkarnya, tidak perlu dipegang perkututnya, atau mungkin sesekali tangan kita memegang sangkarnya kayak gini teman-teman. Nah, yo meneng-meneng, diam-diam, ini kayak gitu. Dan nggak perlu dengan sikap ekstrim kita lihati saja sambil menguji kesabaran teman-teman ya. Nah, diam-diam, sudah kayak gitu saja. Setiap teman-teman punya waktu luang. Baik teman-teman, itu tadi tips dari saya. Insya Allah kita bertemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.